Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 MPIE 1B dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Ilmiah ingin memaparkan hasil analisis kami mengenai brand image terhadap keputusan pembelian produk di Indonesia. Simak penjelasan berikut ini. Kami mengambil judul ini karena di era ini Indonesia harus selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam perubahan besar pada berbagai macam aspek kehidupan di Indonesia, khususnya pada aspek ekonomi. Merek salah satu faktor yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Begitu juga citra merek yang merupakan aset bagi suatu produk karena mempunyai suatu dampak pada setiap persepsi konsumen. Konsumen akan melakukan pembelian jika citra yang diberikan perusahaan tersebut baik dan objektif, sehingga konsumen akan percaya dan bisa melakukan pembelian. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam analisis ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian? 2. Apa yang dimaksud dengan merek? 3. Apa yang dimaksud dengan brand image? 4. Apa saja faktor-faktor pembentuk citra merek? 5. Apa saja komponen pembentuk brand image? 6. Apa manfaat dari brand image terhadap perusahaan atau konsumen? 7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap keputusan? Apa sih yang dimaksud dengan keputusan pembelian? Yaitu sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya, dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Biasanya waktu pembelian keputusan setiap konsumen itu berbeda. Contohnya ada yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan lain sebagainya. Jumlah pembelian menentukan banyaknya barang atau jasa yang harus dibeli dalam satu waktu. Contohnya kebutuhan produk. Selanjutnya yaitu adalah brand atau merek, berupa nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Yang dimaksud di sini adalah supaya konsumen dapat membedakan brand-brand tersebut. Merek tersebut bisa berupa lukisan, kata, angka, nama, dan kombinasi dari hal tersebut. Kemudian contohnya itu seperti logo Apple, logo Toyota, dan logo Samsung. Selanjutnya yaitu pengertian dari brand image atau citra merek. Brand image adalah suatu persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat suatu merek dari produk tertentu. Atau dalam artian luas, yaitu perspektif konsumen atas suatu produk berdasarkan kualitas nyata yang disajikan. Faktor-faktor pembentuk citra merek. Yang pertama, kualitas, yaitu berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. Yang kedua, dipercaya, yaitu berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. Yang ketiga, yaitu citra, berupa pandangan, kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu. Yang keempat, harga, berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk. Yang kelima, manfaat, yaitu terkait dengan fungsi dari suatu produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Komponen pembentuk citra merek. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, citra pembuat atau corporate image, dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk dan jasa. Artinya, jika perusahaan memiliki citra yang baik di mata khalayak, maka produknya cenderung lebih disukai dan mudah diterima. Yang kedua, citra pemakai atau user image, pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian, dan status sosial. Contohnya, jika konsumen memiliki kepribadian dan gaya hidup yang mewah dan modern, maka dia cenderung membeli berbagai produk dengan desain modern dan elegan. Yang ketiga, citra produk atau product image, atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaannya, serta jaminan. Artinya, jika tanpa adanya citra produk yang kuat dan bernilai positif yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen,
akan sangat sulit bagi perusahaan untuk bisa menarik konsumen dan mempertahankan pasar yang sudah ada. Manfaat citra merek. Pertama, bagi perusahaan dapat mengembangkan lini produk lainnya dengan memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap produk lamanya. Kedua, bagi konsumen dengan citra yang positif terhadap merek tertentu lebih mungkin untuk melakukan pembelian hingga pembelian ulang secara terus-menerus. Artinya, ketika konsumen percaya kepada suatu merek, mereka cenderung akan melakukan pembelian pada merek tersebut secara berulang atau terus-menerus. Selanjutnya ada di slide ke-11, yaitu faktor-faktor dalam keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang meliputi pertama nilai-nilai, yaitu norma yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua ada persepsi, yaitu cara pandang sesuatu. Yang ketiga ada preferensi, yaitu rasa suka pada satu produk dibandingkan produk lain. Dan yang terakhir ada behavior, yaitu kebiasaan. Faktor-faktor dalam keputusan pembelian selanjutnya, yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini adalah kelompok yang mempengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Yang ketiga ada faktor teknologi. Teknologi menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan seorang konsumen melakukan pembelian suatu produk. Teknologi saat ini berubah sangat cepat. Perubahan ini merupakan salah satu pendorong utama munculnya ekonomi baru. Ekonomi baru atau biasa yang kita sebut dengan digital ekonomi merupakan ekonomi berdasarkan revolusi digital dan manajemen industri informasi menurut Kotler tahun 2002. Faktor teknologi meliputi seperti transportasi pribadi, alat-alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan juga jaringan seluler. Yang terakhir adalah faktor pribadi yang dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh faktor pribadi menurut Kotler tahun 2001. Faktor-faktor pribadi terdiri dari yang pertama, umur. Orang-orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang waktu kehidupan mereka. Yang kedua, ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar berupaya mengidentifikasi kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata dalam produk dan jasa. Yang ketiga, ada situasi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Jika indikator ekonomi mengarah pada resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk mendesain ulang, memposisikan, dan menetapkan kembali harga produk dengan cepat. Yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkan dalam aktivitas minat dan opininya. Yang kelima ada kepribadian dan konsep diri, yang merupakan karakteristik psikologi unik seseorang yang menghasilkan tanggapan-tanggapan yang relatif konsisten dan menetap terhadap lingkungan. Aspek selanjutnya adalah aspek psikologi, yaitu faktor kejiwaan atau psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa, yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin pada asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Persepsi merupakan aktivitas penting yang menghubungkan konsumen individual dengan kelompok, situasi, dan pengaruh pemasar. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, jadi citra merek dan keputusan pembelian mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain. Citra positif pada merek diyakini akan meningkatkan kemungkinan produk untuk dipilih. Akan tetapi, kemunculan berbagai merek produk yang lain di Indonesia menjadi ancaman besar bagi para perusahaan.
Maka dari itu, setiap produk harus selalu menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman agar konsumen tidak pindah kepada produk merek lain. Yang terakhir, pada bagian saran, suatu produk harus terus berkembang dengan cara menciptakan inovasi-inovasi yang baru, melakukan promosi periklanan seperti iklan di televisi, dan terus berupaya meningkatkan brand image melalui peningkatan kualitas produk dan bentuk pelayanan lainnya. Karena dengan brand image yang baik, itu dapat memberikan kepercayaan maupun daya tarik tersendiri di benak konsumen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.